Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, senang sekali rasanya kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam selalu dan akan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Maryam yang dirahmati Allah, dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, doa adalah salah satu bentuk ibadah yang paling mulia. Berdoa adalah cara kita menunjukkan rasa pasrah, tawakal, dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah telah memerintahkan kita untuk berdoa sebagaimana firman-Nya. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Quran Surah Ghafir ayat 60. Namun pernahkah kita berpikir bahwa ada doa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih Allah, pemimpin para nabi dan manusia yang paling mulia. Lalu mengapa ada doa beliau yang ditolak? Apakah doa tersebut berisi permintaan yang tidak pantas, atau ada hikmah besar di balik penolakan tersebut? Mari kita telusuri kisah ini hingga akhir agar kita memahami rahasia besar di balik peristiwa ini dan mengambil hikmah darinya. Keutamaan doa dalam Islam. Sahabat Maryam yang dirahmati Allah, doa adalah salah satu kekuatan terbesar bagi seorang muslim. Dengan doa, kita tidak hanya memohon kepada Allah, tetapi juga menunjukkan penghambaan kita kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji untuk mengabulkan doa hamba-hambanya sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwa aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Namun pengabulan doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak selalu sesuai dengan yang kita bayangkan. Ada 3 cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. 1. Doa dikabulkan sesuai dengan permintaan kita. Ini adalah bentuk pengabulan yang paling kita harapkan. 2. Doa ditunda untuk waktu yang lebih baik. Penundaan ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Allah tahu kapan waktu terbaik bagi kita untuk menerima apa yang kita minta. 3. Doa dikabulkan dalam bentuk lain yang lebih baik. Terkadang apa yang kita minta bukanlah yang terbaik untuk kita. Allah menggantinya dengan sesuatu yang lebih bermanfaat. Syekh Ibnu At-Ta'illah dalam kitab Al-Hikam mengingatkan, jangan sampai penundaan pengabulan doa yang disertai dengan kesungguhan membuat seorang hamba putus asa. Allah telah menjamin pengabulannya, tetapi sesuai dengan apa yang Dia pilihkan, bukan yang kita pilih. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak dikabulkan. Sahabat Maryam yang dirahmati Allah, meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji untuk mengabulkan doa hambanya, ada satu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak dikabulkan. Kisah ini tercatat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar umatnya dijauhkan dari 3 hal. 1. Tidak dikalahkan oleh musuh dari luar. 2. Tidak dibinasakan oleh bencana kelaparan yang meluas. 3. Tidak terjadi perpecahan dan permusuhan di antara umatnya.
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa pertama, tetapi menolak doa ketiga. Mengapa? Hikmah dibalik penolakan doa tentang fitnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menolak doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang meminta agar umat Islam dijauhkan dari perpecahan dan fitnah di antara mereka sendiri. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepada kalian dari atas kalian atau dari bawah kaki kalian, atau Dia mencampurkan kalian dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kalian keganasan sebagian yang lain." Quran Surah Al-An'am ayat 65. Hal ini menunjukkan bahwa perpecahan dan fitnah adalah ujian besar yang harus dihadapi umat Islam hingga hari kiamat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah memperingatkan umatnya tentang bahaya fitnah dan permusuhan ini. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akan senantiasa terjadi fitnah di tengah-tengah umatku hingga hari kiamat." Fitnah yang dimaksud tidak hanya berupa permusuhan fisik, tetapi juga permusuhan hati, perselisihan pendapat, dan adu domba yang menghancurkan persatuan umat. Solusi untuk menghindari fitnah. Walaupun doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang fitnah tidak dikabulkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusi kepada umat Islam untuk menghindarinya. Di antaranya adalah dengan menjaga akhlak dan lisan kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan." Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. Selain itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk senantiasa berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnahnya. Beliau bersabda, "Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian tidak akan tersesat selamanya. Kitabullah dan Sunnahku." Hadis riwayat Malik. Fitnah terbesar, fitnah Dajjal. Sahabat Maryam yang dirahmati Allah, fitnah terbesar yang akan dihadapi umat manusia adalah fitnah Dajjal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sejak penciptaan Adam hingga hari kiamat, tidak ada fitnah yang lebih besar daripada fitnah Dajjal." Hadis riwayat Muslim. Dajjal adalah makhluk yang akan membawa ujian besar bagi keimanan manusia. Oleh karena itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk senantiasa membaca doa perlindungan dari fitnah Dajjal, terutama dalam sholat kita. "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam, siksa kubur, fitnah kehidupan dan kematian, serta fitnah buruknya Dajjal." Hadis riwayat Muslim. Masjid Al-Ijabah, tempat terkabulnya doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahukah sahabatku semua, tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanjatkan doa-doa penting ini masih ada hingga sekarang. Masjid ini dikenal dengan nama Masjid Al-Ijabah, yang berarti tempat terkabulnya doa. Masjid ini terletak sekitar 600 meter di sebelah barat daya Masjid Nabawi. Pada tahun 1997, masjid ini direnovasi untuk menjaga keaslian dan keindahannya. Banyak umat Islam yang berziarah ke masjid ini untuk mengenang kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memanjatkan doa. Hikmah dari kisah ini. Sahabat Maryam yang dirahmati Allah, kisah tentang doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita banyak hal. Yang pertama, Allah Maha tahu apa yang terbaik bagi hambanya.
Terkadang doa kita tidak dikabulkan bukan karena Allah tidak sayang, tetapi karena Dia menggantinya dengan yang lebih baik. Yang kedua, ujian adalah bagian dari kehidupan. Fitnah dan perpecahan adalah ujian yang harus dihadapi umat Islam dengan sabar dan tawakal. Yang ketiga, berpegang teguh pada ajaran Islam dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan mampu menghadapi fitnah dan menjaga persatuan umat. Semoga kita senantiasa diberi kekuatan untuk menghadapi ujian hidup dan menjadi umat yang bersatu di bawah naungan ajaran Islam. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk share agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.